Bapa Surgawi terkasih, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu datang ke atas kami, kepada yang berbagi, yang mendengarkan. Bantulah kami memiliki Roh-Mu, agar kami dapat berbagi dan memahami firman-Mu. Semoga bukan berasal dari pemikiran manusia atau penelitian manusia, tapi murni dari firman-Mu yang disampaikan melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya firman itu memberdayakan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk keluar dan meraih kemenangan. Terima kasih banyak atas rahmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai lagi. Dari Adam sampai Nuh, biasanya silsilah Alkitabiah biasanya menekankan pada orang pertama yang disebutkan dan orang terakhir. Silsilah dalam Kejadian pasal 5 ini itu seperti sebuah pola. Kita belajar dan saya telah berbagi kemarin dari Yesaya pasal 46 ayat 9-10 bahwa Allah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan nama Nuh berarti istirahat atau penghiburan. Nama Adam berarti manusia pertama atau manusia. Ini merupakan bayangan atau semacam sejarah penebusan. Yang diakhiri dengan penghakiman dan keselamatan. Karena dalam Matius pasal 24 ayat 37 Yesus mengatakan bahwa kedatangan anak manusia ini menunjukkan pada kedatangan kedua akan seperti zaman Nuh. Itu sebabnya Nuh adalah lambang waktu kedatangan yang kedua, yaitu hari penghakiman. Saya akan kembali. Kamu mungkin sangat khawatir karena kamu memiliki banyak tabel kosong dari catatan kamu kemarin. Saya tahu kalau kalian itu sangat pekerja keras dan sangat suka belajar sehingga kamu tidak bisa membiarkan ada bagian yang kosong di dalam catatan kamu. Saya akan kembali ke tabel itu nanti setelah pelajaran Nuh. Mari kita pikirkan tentang Nuh. Orang-orang penting ini, terutama Adam, Henokh, dan Nuh. Nuh tidak bertemu Adam atau Henokh. Tapi hidupnya adalah buah dari pesan yang diberikan oleh Adam dan Henokh. Kamu ingat apa yang dikhotbahkan oleh Adam? Berfokus pada pertobatan dan perlunya pemulihan. Dan pesan itu ditegaskan kembali melalui Lamek, generasi ke-9, ketika ia memberi nama Nuh. Pesannya adalah bahwa Allah akan mengirimkan seorang anak yang akan menghapuskan kutukan atas kerja keras atau pekerjaan dari tanah yang dikutuk. Dan akan diberkati lagi, dan artinya Allah akan memberikan kita istirahat lagi. Apa pesan dari Henokh? Pesan Adam adalah pertobatan dan pemulihan. Pesan Henokh berarti ia akan datang. Ia akan datang. Jadi milikilah harapan. Ia akan datang dan bersiap-siap. Tunggu waktu ketika ia datang. Jadi Henokh memiliki pesan eskatologis. Adam memiliki pesan pertobatan dan pemulihan. Itu hampir seluruh pesan di perjanjian lama kan? Ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis memberitakan hukum Taurat dan para nabi digenapi pada saat kedatangannya. Apa yang dilakukan oleh hukum itu? Sepanjang perjanjian lama, Musa dan hukum Taurat memberitakan pertobatan. Hukum
itu ada bukan untuk ditaati sebanyak 100%. Tidak ada seorang pun yang mampu menaati hukum sebanyak 100% dan menjadi orang yang benar melalui hukum Taurat. Rasul Paulus menjelaskan hal ini di kemudian hari. Hukum Taurat ada untuk menolong kita untuk menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, sehingga kita dapat mencari keselamatan. Jadi kita bisa mencari Dia yang akan mengampuni kita. Dan para nabi mengatakan, ya, kalian adalah orang berdosa, tapi jangan khawatir, karena siapa yang datang, Mesias akan datang. Jadi kembalilah pada firman, kembalilah pada Tuhan, kenallah Dia dan taati Dia. Dan Yesus datang untuk menggenapi hukum dan para nabi. Ya kan? Nah, demikian Adam memberitakan pesan pertobatan, Henok memberitakan pesan pengharapan atas kedatangannya. Dan pada zaman Nuh terjadi penghakiman. Jadi ini menggambarkan seluruh sejarah penebusan yang digenapi melalui kedatangannya dan penghakimannya. Jadi sekarang marilah kita pikirkan tentang kehidupan Nuh. Hidup dan waktu pada zaman Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kita sering bertanya-tanya, saya nggak tahu apakah pendeta yang dulu mengajari saya ya, sering berkata, kalian ketika membaca Alkitab, kalian harus mengaktifkan otak kalian dan mulai berpikir. Alkitab bukan hanya obat tidur, tapi pada dasarnya ia berkata, jangan membaca Alkitab terlalu pasif, bacalah secara aktif. Ajukan pertanyaan. Kita seharusnya bertanya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan ketika seluruh dunia begitu jahat. Tuhan ingin menghakimi dunia. Bagaimana Nuh bisa memiliki iman yang begitu baik? Karena Nuh tidak hidup dalam lingkungan yang sangat baik dengan semua orang yang percaya. Jadi bagaimana Nuh bisa memiliki iman yang begitu besar? Dan sekarang melalui silsilah kita tahu, ia memiliki ayahnya, ia memiliki kakeknya yang mewariskan dan mengajar dia firman dan janji. Dan Nuh adalah orang yang kudus, yang saleh, tidak bercacat pada zamannya. Nuh bergaul dengan Allah sama seperti Henok bergaul dengan Allah. 2 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Lihat di sini kita dapat melihat pesan yang serupa. Ini adalah pesan yang hampir sama dengan atau sejajar dengan pesan tentang Henok yang terdapat dalam Yudas pasal 1 ayat 14. Henok memberitakan dan berkata bahwa ia melihat Tuhan datang dan menghakimi orang-orang fasik. Tapi Nuh adalah orang yang memberitakan kebenaran di dunia orang fasik. Nuh adalah generasi ke-10 dari keturunan Adam. Ia dianggap sebagai orang benar, manusia yang tidak bercela pada zamannya. Ketika Allah melihat betapa rusaknya dan jahatnya dunia ini, Nuh bersinar terang di hadapan mata Allah dengan iman yang benar. Oleh karena itu, Nuh menjadi penyelamat pada saat air bah. Nama Nuh berarti istirahat atau penghiburan. Arti dari nama tersebut memiliki konotasi mesianis. Beberapa teolog berpendapat bahwa anaknya adalah Mesias. Apakah ia benar atau tidak peduli. Tapi saya percaya bahwa Allah memberikan nama itu melalui Lamek agar Nuh bisa menjadi gambaran Yesus Kristus, khususnya kedatangan Yesus yang kembali. Izinkan saya menjelaskan namanya dalam bahasa Ibrani, istirahat.
Nuh adalah bahasa Ibrani artinya istirahat. Dan untuk memahami Nuh, kita perlu memahami Syabat. Kamu tahu Syabat kan? Sabat. Konsep Sabat diperkenalkan dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Awal dari pasal 2. Setelah Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan selama 6 hari, dan setelah Allah menciptakan manusia, Ia melihat, dan itu sangat baik. Di tempat lain dia katakan, hal itu baik. Jadi mana yang hilang di sana? 6 hari Ia berkata sangat baik. Hari ke-6 Ia berkata sangat baik. Hari ke-7 Ia istirahat. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-6 ada hari mana Ia tidak berkata itu adalah baik. Kamu tahu di mana? Hari yang mana? Hari kedua. Hari kedua kehilangan kata frasa itu adalah baik. Apakah saya harus melakukannya? Saya tidak tahu apakah kita akan kelewatan waktu, tapi mari kita lihat lagi 6 hari penciptaan. Hari pertama diciptakan apa? Cahaya. Terang. Ini relevan dengan kehidupan Nuh dan kehidupan Abraham. Karena Allah memisahkan, dan dalam bahasa Ibrani adalah bada, memisahkan. Itu seperti menguduskan atau dipisahkan. Allah membagi antara terang dan gelap, siang dan malam terbagi. Hari kedua Allah menciptakan angkasa dan membagi antara air di atas dan air di bawah. Hari ketiga Ia memisahkan. Apakah ini pertama kalinya kamu mendengarkan hal ini tentang hal penciptaan? Tidak. Selamat datang di Kejadian pasal 1 ya. Saya pikir Kejadian pasal 1 adalah pasal yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Karena di setiap awal tahun ada Kejadian pasal 1, ya kan? Dan tahun berikutnya mulai lagi Kejadian pasal 1. Daratan dan lautan. Dan hari keempat Allah menciptakan. Lihat, di sini seperti latar belakang, setting. Latar belakang. Dan pada bagian kedua dari 3, Ia menaruh kontennya. Ia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, angkasa diciptakan, lalu Allah menciptakan burung dan ikan. Dan hari ke-6, Allah menciptakan manusia dan binatang. Ini seperti tumpang tindih. Ini seperti sebuah pola. Kita melihat pola ini secara berulang-ulang di sepanjang Alkitab dan sepanjang Injil Yohanes. Yohanes mengambil pola ini dan melapisnya dengan pelayanan Yesus. Bagaimana Yesus adalah terang, Yesus adalah terang, Yesus adalah air, Yesus adalah matahari, dan seterusnya. Tapi ini juga menunjukkan pada kita pola dari keseluruhan sejarah penebusan. Allah menciptakan terang pada mulanya. Jadi kita dapat memikirkan tentang Adam, manusia pertama yang menerima firman, terang. Adam. Dan pemisahan air di atas dan air di bawah. Itu adalah gambaran
pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, itu air yang naik dari yang dari bawah dan air yang turun dari atas. Terpisahnya daratan dan lautan. Kapan laut terbuka dan memperlihatkan daratan, air akhirnya menjauh kan? Itu pada zaman Musa. Lalu matahari sebenarnya, cahaya yang sebenarnya, matahari datang dan ada satu lagi yang memantulkan cahaya matahari. Yesus adalah matahari. Mazmur pasal 84 ayat 10, ayat 11, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Yesus adalah matahari yang sebenarnya. Terang itu selalu ada di sana. Terang itu adalah firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Firman itu adalah terang. Tapi orang berkata kami ingin melihat Tuhan yang terlihat. Allah yang tidak terlihat kami tidak bisa percaya. Jadi Allah datang dalam daging dengan tubuh yang membawa terang. Itulah Yesus Kristus. Orang-orang seperti Yohanes Pembaptis menerima firman itu dan beritakannya serta memantulkan terang itu. Yohanes pasal 1 menjelaskan bahwa ia bukan terang itu, tapi dialah yang menerima terang itu dan memantulkannya seperti bulan. Dan bintang-bintang tentu saja ilmu astronomi yang dijelaskan oleh Alkitab disesuaikan dengan pemahaman zaman dekat timur kuno. Dan oleh karena itu, walaupun kita tahu bahwa kalau bintang lebih besar dari matahari, dari sudut pandang bumi, bintang adalah yang terkecil, yang berkelip-kelip, seperti para murid atau para nabi bersinar dari jauh. Yang kelima, burung dan ikan melambangkan burung merpati melambangkan zaman Roh Kudus. Ikan, menurut perumpamaan Yesus tentang ikan yang tertangkap di jaring, melambangkan orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang yang pergi ke gereja. Ini adalah zaman gereja. Yang keenam, manusia dan binatang. Itulah waktu ketika binatang muncul di Wahyu, akhir zaman. Dan akhirnya tibalah hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Sabat kekal yang kita cari. Saya tidak mencoba mencari dispensasionalis, tapi inilah polanya. Tapi Sabat, konsep dari hari Sabat bukan karena Allah terlalu lelah setelah 6 hari bekerja sehingga ia perlu istirahat. Bukan karena dia tidak punya pekerjaan lain sehingga ia perlu istirahat. Allah bisa saja menciptakan segala sesuatu seperti itu. Tapi kenapa ia menjalani 6 hari penciptaan dengan urutan seperti itu? Itu untuk menunjukkan kepada kita sebelumnya rencana pekerjaan penebusannya. Dan Sabat menurut pemahaman Ibrani itu adalah konsep seorang raja yang duduk di atas tahtanya. Raja yang bertahta pada akhirnya. Kamu harus mengembalikan diri kamu pada seri TV apa itu? Sesuatu tentang tahta. Game of Thrones? Sesuatu seperti itu. Saya tidak nonton sih. Tapi saya berasumsi itu adalah pertarungan yang memperebutkan tahta itu. Ya kan? Dan sama seperti itu, ada konflik atau pertarungan yang tentang tahta ini. Dan Allah menghancurkan semua musuh. Dan akhirnya
duduk di atas tahta ketika tidak ada musuh yang berani menyerang lagi. Dan orang-orang yang berada di bawah raja ini, yaitu Allah, dapat yakin bahwa rajaku akan melindungi kita. Rajaku yang baik hati akan memerintah wilayah ini dengan damai, dan kita akan baik-baik saja di bawah raja ini. Dan akhirnya raja ini menghancurkan semua musuh dan duduk di atas tahta untuk memerintah kerajaan. Itu adalah Sabat. Bisa kamu bayangkan keamanan yang dinikmati oleh orang-orang di bawah raja itu, dan sekarang satu-satunya hal yang dapat kita nantikan adalah perluasan kerajaan. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah dan yang dikatakan oleh Allah ketika ia sedang beristirahat. Karena ia bisa duduk di atas tahta dan ia mempunyai raja yang memerintah, yaitu Adam. Ia berkata, kamulah penguasa, kamu jadi pengelola seluruh ciptaanku, jadi manajer, kamu yang memerintah seluruh ciptaanku. Kamu menjadi raja atas namaku. Dan tugas Adam ada di Kejadian pasal 2 ayat 15. Allah menempatkan diri di Taman Eden untuk menggarap dan memelihara taman itu. Maksudnya apa? Apakah uraian tugas dia adalah seorang petani, bertani? Apakah itu? Apakah Taman Eden itu adalah taman di wilayah Mesopotamia? Bahasa di Taman Eden itu adalah kuil atau bait suci. Dan dua kata mengusahakan dan memelihara, menggarap dan memelihara. Menggarap adalah abad. Bukan hanya menggarap, tapi lebih banyak digunakan untuk melayani atau beribadah. Abad. Dan memelihara adalah syamar. Artinya menjaga, mengamati, dan melindungi. Kita melihat dua kata ini terus-menerus berulang kali, kadang-kadang yang muncul bersamaan dalam imamat dan bilangan ketika Allah sedang menjelaskan tugas para imam dan orang Lewi di dalam kemah suci. Jadi dua kata ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana para imam dan orang Lewi harus melayani dan beribadah kepada Allah dalam bait suci, dan untuk mengolah dan menjaga, memastikan semua baik-baik saja di bait suci dan kemah suci. Jadi pekerjaan Adam adalah pekerjaan imam dan sekaligus pekerjaan raja. Pekerjaannya adalah memperluas batas-batas pemerintahan Allah. Dalam istilah sekarang, penginjilan. Saat kita memperluas, saat kita menginjil, kita memberitahu banyak orang tentang pekerjaan dan kebaikan Allah, dan kita membuat mereka merasakan kebaikan Allah dan mendorong maju dan memperluas batas-batas pemerintahan Allah. Jadi itulah konsep Syabat. Syabat adalah sebuah proses. Akhir dari Syabat adalah Noah. Sabat adalah proses. Menurut pemahaman Ibrani, itu adalah
sikap merasakan pemerintahan Allah. Tapi akhirnya, akhir dari pemerintahan Allah ini adalah kedamaian sejati dan istirahat kekal, digambarkan sebagai Noah. Mari kita beralih pada Ulangan pasal 12 ayat 10. Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan, ini adalah Allah yang berbicara pada orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan dan tinggal di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai warisan, dan Ia memberikan ketenangan kepadamu dari segala musuhmu yang ada di sekelilingmu, sehingga kamu hidup dengan aman. Di sini Dia memberikan ketenangan kepadamu. Tidak dikatakan karena kamu mengalami kesulitan selama 40 tahun di padang gurun, aku akan beri kamu libur begitu kamu masuk. Istirahat bukan hanya istirahat, katanya kamu akan punya musuh. Kamu harus bekerja keras, tapi kamu akan punya rasa aman. Kamu akan menjadi umatku, hidup di bawah pemerintahanku, dan itu adalah konsep dari Nuh. Maaf saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk Nuh. Apakah saya melewati waktunya? Jadi Nuh hidup pada masa yang sangat jahat. Kejahatan dunia merajalela dan bumi penuh dengan segala jenis dosa. Tidak ada satu tempat pun yang tidak tercemar. Kejadian pasal 6 ayat 5 tersirat ungkapan kejahatan manusia besar di bumi. Itu menandakan dosa itu telah masuk ke dalam setiap sudut hati manusia, sehingga kejahatan bermunculan dan merajalela. Kita mempelajari tentang orang-orang yang berseru pada nama Tuhan dalam Kejadian pasal 5. Kejahatan ini melimpah dari keluaran Kain bahkan ke dalam keluarga ini. Kita akan lihat nanti. Kejahatan meluap dari dunia ke dalam gereja, dan manusia tidak bisa membedakannya. Mana yang dosa dan mana yang bukan dosa. Kejadian pasal 6 ayat 11 mengatakan bahwa bumi telah rusak di mata Allah dan bumi penuh dengan kekerasan. Dan itulah sebabnya Allah menyatakan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Allah merasa sudah cukup. Ia sudah siap mengirimkan penghakiman. Pada saat itulah Nuh mendapatkan karunia di mata Tuhan. Di sini kata mendapat dalam matzah dalam bahasa Ibrani. Dan artinya menemukan setelah pencarian yang tekun. Ia sedang mencari kepada kalian semua, yang mencari kasih karunia dan kemurahan Allah, mungkin menangis dan meratap karena apa yang dilihatnya atau dirasakannya. Tapi di sana, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal 4 ayat 29. Dan melalui Nuh yang mencari, Allah menemukan dia, dan Allah menyuruh dia membangun bahtera. Karena Nuh mendapat kasih karunia mata Allah, maka Nuh dianggap saleh dan diperintahkan untuk membangun bahtera tersebut. Nuh membangun bahtera itu sesuai dengan rencana yang telah Allah berikan kepadanya. Sama seperti Taman Eden yang merupakan bait suci, petunjuk yang Allah berikan untuk bahtera Nuh seperti bait suci. Saya bagi ini kemarin, jadi saya tidak akan mengulang lagi, tapi karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan taat ia menyiapkan sebuah bahtera. Kita akan melewatkan ini. Berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera? Kita harus benar-benar membaca Alkitab dan memahaminya. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju dengan bagian ini, tapi saya akan membagikannya apa yang saya pikir dan penulis sejarah penebusan Pendeta Abraham Park beritakan dan sungguh percaya.
Bukan berarti bahkan banyak orang ahli teologi terbagi. Jadi bukan berarti percaya atau tidak percaya kamu berarti sesat. Hanya berbeda dari opininya. Jadi ini satu, tapi saya pikir ini lebih alkitabiah dari pengertian sebelumnya tentang berapa tahun. Kamu mungkin berpikir angka yang berbeda sekarang. Jadi mari kita lihat lagi berapa lama. Saya pikir saya punya 5 menit, jadi kamu harus menggunakan otak kamu untuk mengerti hal ini ya. Berapa lama pembangunan Bahtera? Bahtera bukan tidak tampak seperti ini, tapi hanya pencarian Google yang sangat buruk. Berapa lama itu berapa lama pembangunan Bahtera? Coba pikirkan kapan Airba itu datang. Saat itu Nabi Nuh berusia 600 tahun menurut Kejadian pasal 7 ayat 6 dan Kejadian pasal 7 ayat 11. Nabi Nuh berusia 600 tahun ketika air bah datang ke bumi. Kejadian pasal 6 ayat 3 berkata, "Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya adalah 120 tahun saja." Banyak orang berpendapat bahwa Nuh membutuhkan waktu 120 tahun untuk membangun Bahtera. Ini adalah salah satu argumen utama tentang berapa tahun yang dibutuhkan Nuh untuk membangun Bahtera. Tapi melihat konteks dari apa yang Allah katakan, dia berkata rohku tidak akan tinggal bersama manusia selamanya. Itu bukan berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun Bahtera. Mereka berasumsi sejak saat itu Allah memberi waktu 120 tahun sampai hari penghakiman. Itu sebabnya mereka bilang sejak saat itu sampai penghakiman Nuh membangun Bahtera makanya 120 tahun. Tapi mari kita lihat teks Alkitab lebih hati-hati sekarang. Nuh memiliki 3 anak. Setelah Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, baru Allah memerintahkannya. Kejadian pasal 6 ayat 10, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Shem, Ham, dan Yafet. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Jadi hanya setelah Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, baru Allah memerintahkan dia untuk membuat bahtera itu. Ya kan? Kamu tidak perlu berkata iya, tapi sebenarnya iya. Jadi jika kamu bisa baca bahasa Ibrani, kamu bisa mengerti. Kenapa saya menunjukkan pada kamu bahasa Ibrani ini adalah karena ada bagian yang berwarna merah ini. Tidak bisa dilihat dengan jelas di sini, tapi di sini adalah bahasa Ibrani yang disebut waw atau vav, yang berarti dan atau kemudian. Jadi ketika vav atau vav ini berlanjut, ini disebut vav konsekutif. Wow, ya kan? Kamu berbicara Ibrani sekarang. Bila terus diulangi di awal setiap kalimat, itu di awal setiap kalimat itu berarti itu disebut wow konsekutif, dan berbagai alasan mereka melakukan itu. Tapi ini berarti wow konsekutif yang berurutan. Artinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Kita bilang ini terjadi, lalu ini terjadi, dan kemudian ini terjadi. Ini dan ini dan ini, kemudian ini. Jadi Kejadian pasal 6 ayat 10 sampai 11 kita akan baca. Ini adalah Kejadian pasal 6 ayat 10 sampai 11. Nuh menjadi ayah dari 3 anak laki-laki, Shem, Ham, dan Yafet. Sekarang adalah wow. Bukannya
dan atau kemudian, tapi dikatakan sekarang. Sekarang bumi telah rusak di mata Tuhan dan bumi dipenuhi dengan kekerasan. Ayat 12 ada yang melewatkan terjemahannya, tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan lalu Allah menilik bumi. Ayat 13, lalu Allah berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera, dan seterusnya. Jadi kamu harus baca seperti itu. Maaf atas gangguannya. Kejadian pasal 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Shem, Ham, dan Yafet. Setelah Nuh, jadi bukan berarti ia berumur 500 tahun dia memiliki anak, tapi setelah ia berumur 500 tahun, ia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Jadi umur Nuh pada ia berumur 500 tahun, setelah itu ia mempunyai 3 anak. Dan bahtera air bah datang ketika ia berumur 600 tahun. Ini adalah silsilah Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, dia memperanakan Akpasat 2 tahun setelah air bah itu. Jadi Sem berumur 100 tahun, 2 tahun setelah air bah. Dan ketika Nuh berumur 602, Sem berumur 100 tahun. Jadi berapa umur Nuh ketika Sem dilahirkan? 602 ketika Sem berusia 100. Berapa umur Nuh ketika anak pertamanya Sem dilahirkan? 502 tahun kan? Kelahiran Sem adalah ketika Nuh berumur 502 tahun. Kelahiran Ham dan Yafet, mari kita lakukan perkiraan. Coba kita melakukan perkiraan. Karena saya mencoba memberikan waktu sebanyak-banyaknya bagi Nuh untuk membangun bahtera. Kenapa? Kita tidak membaca ini semua, tapi Allah berkata, ketika ia memerintahkan Nuh membangun bahtera, ia berkata, kamu dan istrimu, ketiga anak laki-lakimu, dan istri ketiga anak laki-lakimu akan masuk. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketiga anak laki-laki itu sudah menikah ketika Allah memberikan Nuh untuk membangun bahtera. Karena Allah menyebut 3 menantu perempuannya kan. Jadi mari kita hitung waktu terpendek bagi ketiga anak laki-laki itu untuk bisa menikah. Kapan mereka bisa menikah? Usia minimum 15 tahun kan? Apakah itu terlalu dini? Itu muda lah, tapi mari kita katakan seperti itu. Kejadian pasal 6 ayat 18 mengatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi usia pernikahan Shem minimum adalah 15 tahun, sedangkan Nuh berusia 517 tahun. Katakan Ham dan Yafet juga menikah pada usia 15 tahun. Ini akan memberikan kita 519 untuk mendapatkan seluruh anaknya menikah. Katakan mereka baru saja menikah dan Allah berkata kepada Nuh untuk membangun bahtera kepada 3 anaknya, menantunya, dan istrinya. Ia memberikan instruksi itu. Artinya berapa tahun pada hari yang sama Nuh, Syam, Ham, dan Yafet dan istrinya dan istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera. Artinya waktu pembangunan maksimal yang dapat kita berikan adalah 81 tahun. Jika ketiga anak laki-laki tersebut tidak dilahirkan secara berurutan, maka waktu pembangunan ini bisa lebih pendek lagi. Ya kan? Jadi para ahli, pendeta Abraham Park,
memperkirakan pembangunan Bahtera akan memakan waktu antara 70-80 tahun.